Setelah Batara Guru dikirim di bumi, dia menyaksikan hamparan bumi yang terbentang dengan sangat luas. Sangat indah sejauh mata memandang, kecuali satu hal, dia merasa kesepian. Dialah satu-satunya manusia di bumi saat ini. Dia seharusnya bisa bebas kemanapun dia mau pergi. Namun tentu saja dia butuh seorang teman ataupun pasangan. Sementara itu di kerajaan langit, adik-adik dari Batara Guru sedang menangis terseduh-seduh. Kini kakak mereka telah berbeda alam dan menjadi seorang manusia biasa. Adik-adik Batara Guru ini sempat menawarkan dirinya untuk juga diturunkan di bumi, supaya mereka bisa menemani Batara Guru. Bahkan, Ruma dan Rukeleng pun juga bersedia untuk turun ke bumi dan menjadi pelayan pribadi Batara Guru. Sayangnya, Sang Patutoya tidak menyetujui hal itu. Baginya, ini adalah ujian pertama untuk Sang Batara Guru. Dia harus mampu menaklukkan bumi dengan kemampuannya sendiri, tanpa harus bergantung dengan siapapun. Itulah hakikat seorang manusia. Itulah ujian untuk menjadi seorang raja. Demikian pikir Sang Patutoya. Dan tak terasa, sudah 7 hari dan 7 malam semenjak Batara Guru diturunkan ke bumi. Datu Palingnya sejak saat itu masih terus merasa bersedih. Dia kerap kali menuju ke kaki langit untuk sekadar menyaksikan Batara Guru dari atas langit. Tentu saja, Sang Patutoya mengingatkan kepada orang-orang penjaga agar jangan sampai membiarkan Datu Palingnya turun ke bumi. Cukuplah Ruma dan Rukeleng saja yang berhasil lolos. Jangan sampai istrinya ikut nekat melakukan hal yang sama. Sudah 7 hari dan 7 malam Batara Guru berada di bumi. Semenjak itulah dia masih merasa sedih dan kesepian. Dia bahkan masih belum makan ataupun minum. Seharian dia hanya berbaring di atas ruas bambu miliknya, sambil termenung meratapi nasibnya. Di pagi harinya, ketika matahari terbit, akhirnya Batara Guru bangkit dari tempat tidurnya. Itulah manusia, mereka tidak bisa menahan lapar dan dahaga. Maka Batara Guru pun beranjak menuju ke dalam hutan. Disaksikannya panorama hutan yang hijau dan sejuk. Dilihatnya pula berbagai macam hewan yang ternyata tunduk memberikan penghormatan kepadanya. Batara Guru mulai hari ini harus mencari dan mengumpulkan makanannya sendiri. Dengan susah payah Batara Guru pun berhasil mendapatkan beberapa makanan, dan dia pun langsung memakan makanan tersebut. Namun masih dengan tampang yang agak ketus. Kini dirinya telah menjadi seorang manusia. Kekuatan dewanya telah hilang. Dia merasa nyaman berada di bumi. Bumi adalah tempat yang sejuk dan menyegarkan. Dia bebas pergi kemanapun di bumi ini. Hanya saja dia jelas merasa sangat kesepian. Dia rindu akan suara orang lain. Dia mau bercakap-cakap dengan seseorang. Namun apa daya, dia hanya seorang diri di sini. Di dalam hatinya, Batara Guru mengharapkan supaya Bibi Sinauk Toja dan Guru Riselek segera menurunkan putrinya, Wenyilik Timo. Bagaimanapun dirinya kini merasa sangat kesepian. Dia butuh pendamping hidup. Karena bagaimanapun dia menganggap bahwa belum sempurna dirinya sebagai manusia apabila belum mempunyai pasangan. Akhirnya dimulailah kisah Batara Guru di muka bumi ini. Dia sehari-hari selalu keluar masuk hutan demi mencari makanan dan minuman. Hingga suatu hari Batara Guru pun merasa haus dan langsung bergegas menuju ke sungai untuk minum. Ternyata di sungai tersebut terdapat seekor buaya yang berpakaian serba kuning. Dan kemudian buaya tersebut menyapanya. "Wahai Batara Guru penguasa bumi, aku tahu isi hatimu yang merasa kesepian. Kalau Batara Guru tidak keberatan, aku bisa mengantar Batara Guru ke istana Sao Selik di kerajaan Pertiwi." Meskipun sedikit kaget, namun Batara Guru membalas ucapan penjaga sungai tersebut dengan senyuman. "Rupanya engkau mengetahui isi hatiku, wahai sang penjaga sungai. Tetapi maaf, aku belum bisa meninggalkan bumi. Aku belum punya bawahan yang bisa kusuruh untuk mengawasi bumi kalau aku mau pergi." Tapi bukankah Batara Guru ingin menemui calon pasangan Batara Guru di kerajaan Pertiwi? Mungkin Batara Guru harus melihat terlebih dahulu bagaimana rupa calon pasangan Batara Guru ini. Karena para permaisuri di kerajaan Pertiwi tidaklah secantik permaisuri di kerajaan langit.
Bagaimana kalau Batara Guru mendapatkan permaisuri yang kurang cantik? Ucap sang buaya. Meskipun dalam hati Batara Guru sangat ingin menuju ke kerajaan Pertiwi, namun dia sadar akan tugasnya di bumi. Maka dia pun menjawab, "Maaf, tetapi aku punya tugas di bumi. Aku tidak boleh melalaikan tugasku begitu saja." Rupanya si buaya ini masih belum menyerah. "Jangan khawatir tuanku, aku akan mengantarmu ke kerajaan Pertiwi dengan sekejap mata. Dan dengan sekejap mata berikutnya, aku akan langsung menuju ke bumi untuk menggantikan tugasmu mengawasi bumi." Demikian ucap sang buaya. Batara Guru merasa bahwa dia tidak bisa menolak kebaikan sang buaya. Apalagi, dia juga merasakan bahwa sang Patetoe telah menyetujui perjalanannya ini. Maka Batara Guru pun bergegas naik ke punggung buaya tersebut. Dan dalam sekejap mata, dia telah sampai di kerajaan Pertiwi yang memang letaknya ada di bawah laut. Batara Guru kemudian terpesona menyaksikan keindahan kerajaan Pertiwi. Terlihat ada banyak orang yang bermain sabung ayam. Spontan, hal ini mengembalikan ingatan Batara Guru ketika dia masih di kerajaan langit. Dia dulunya sangat menikmati kegiatan sabung ayam seperti itu. Sementara itu, Batara Guru juga mendapati kebenaran dari perkataan si buaya, bahwa ternyata rupa permaisuri di kerajaan Pertiwi terlihat agak berbeda dengan kerajaan langit. Di kerajaan Pertiwi, permaisurinya berwajah lebih kecil dengan kulit yang agak kehitam-hitaman. Salah satu sepupu Batara Guru secara tidak sengaja membuka jendela kamarnya dan mendapati Batara Guru sedang ada di luar. Dia pun segera menghubungi ibunya yakni Sinauk Toja untuk melaporkan hal tersebut. Dan dipanggillah Batara Guru untuk menuju ke istana Pertiwi. Kedatangan Batara Guru ini langsung disambut dengan pelukan oleh Sinauk Toja. Bagaimana tidak, Sinauk Toja memang sudah sangat ingin menikahkan Batara Guru dengan seorang anaknya. Di satu sisi, Batara Guru hanya bisa tersenyum malu-malu menyaksikan reaksi calon mertuanya tersebut. Batara Guru kemudian memandangi seluruh ruangan istana yang mewah tersebut. Namun sayangnya, dia tidak mendapati satupun permaisuri di ruangan tersebut. Ada apa gerangan Anakda Batara Guru, sang penguasa kerajaan bumi, sehingga turun ke kerajaan Pertiwi? Tanya Guru Riselek. Apakah Anakda Batara Guru hendak bersanding di pelaminan bersama dengan sepupumu yang cantik jelita? Ujar Sinauk Toja. Jikalau bibi dan paman merestui, maka nantilah aku berada di bumi baru dikirimkan calon permaisuriku. Nantilah aku juga berkonsultasi dengan ayahku untuk mencari waktu yang tepat untuk mendatangkan permaisuriku, jawab Batara Guru dengan sopan. Kemudian mereka pun lanjut berbincang-bincang hangat. Sementara itu, di tengah-tengah perbincangan, Batara Guru selalu curi-curi pandang kepada setiap permaisuri yang lalu lalang di istana tersebut. Dirinya sangatlah penasaran, siapa gerangan sosok yang akan menjadi pendamping hidupnya. Namun dirinya juga malu menanyakan hal tersebut kepada bibi dan juga pamannya, takut kalau mereka malah tersinggung. Sayangnya perbincangan tersebut terasa membosankan bagi Batara Guru. Dengan cepat dirinya pun mengajukan diri untuk pamit dan kembali ke bumi. Guru Riselek dan Sinauk Toja berusaha menahan kepergian Batara Guru. Pun halnya dengan Lindrung Talaga yang menyuruh Batara Guru untuk bermalam. Namun Batara Guru tidak mau mengabaikan tugasnya sebagai seorang penguasa bumi. Dia harus segera kembali ke bumi. Sebelum pamit, Batara Guru sempat mendapatkan nasihat dari Guru Riselek dan Sinauk Toja. Keduanya mengharapkan Batara Guru untuk tabah dan sabar dengan kehidupan di bumi. Dan tentu saja agar sabar menanti kehadiran pasangannya kelak. Batara Guru sendiri sedikit jengkel dengan ucapan tersebut. Mengapa mereka terus membicarakan putrinya, namun mereka justru tidak pernah memperlihatkan putri mereka kepada aku. Namun tidaklah etis untuk marah kepada sang tuan rumah. Alhasil amarah tersebut disimpan Batara Guru rapat-rapat di dalam hatinya. Setibanya kembali di bumi, Batara Guru sempat meluapkan kekesalannya kepada si buaya. Namun sang buaya dengan bijak berkata, "Yang mulia hendaklah berjiwa besar. Siapapun yang nantinya akan dikirimkan ke bumi, maka itulah permaisuri tuan. Semua itu telah ditetapkan sesuai kehendak sang Patetoe." Demikian ujar si buaya. Tak lama kemudian keduanya pun berpamitan satu sama lain. Batara Guru kembali melanjutkan petualangannya di bumi. Dia menyusuri hutan belantara. Dia kini kembali sendiri. Dia lagi-lagi dia merasa sangat kesepian.
Begitulah kesehariannya, penuh dengan kesunyian. Hanya ada dia saat ini. Dia bahkan belum punya istana, sehingga harus tidur di dalam bambu betung. Begitu seterusnya hingga hari ke-9, tepat di malam harinya. Batara Guru pun terbangun dari tidurnya. Di malam yang syahdu itu, Batara Guru akhirnya tidak mampu lagi membendung air matanya. Dia pun menangis sejadi-jadinya. Dia sangat sedih meratapi nasibnya saat ini. Aku adalah manusia yang selalu menyembah kepada Sang Dewata. Sudilah kiranya Dewata mendengar jeritan hatiku. Aku sudah 9 hari tinggal di bumi, tanpa ada kesenangan yang kurasakan. Sinar matahari menyengatku, hujan membuatku kedinginan. Untuk sekedar makan dan minum, aku harus menelusuri hutan yang luas, jurang yang menganga, serta sungai yang dalam. Hidupku sebatang kara, tanpa ada yang mendengar keluh kesahku. Setelah berkeluh kesah, kini Batara Guru merasa sedikit lega. Dirinya memang benar hanyalah seorang manusia biasa. Meski begitu, dia harus tabah menjalani semua ujian ini. Kuru semangat, ujarnya sambil mencoba menyemangati dirinya sendiri. Curahan hati Batara Guru ini pun sebenarnya terdengar sampai ke kerajaan langit. Sayangnya yang mendengar curahan hatinya itu adalah dua penjaga, Siruma dan juga Rukeleng. Keduanya pun kembali berkelakar tentang betapa manjanya Batara Guru ini, dan juga tentang bagaimana kalau keduanya yang jadi utusan di bumi, maka pasti keduanya tidak akan mengeluh seperti Batara Guru. Ya, begitulah tingkah kedua penjaga ini. Dan rupanya, bukan hanya Ruma dan Rukeleng saja yang mendengar suara hati Batara Guru. Adalah Datuk Palinge yang juga mendengar hal tersebut. Seketika dia terbangun dari tidurnya dan ikut menangis mengasihani anaknya. Sang Patotoe pun terbangun akibat tangisan Datuk Palinge, dan dia pun berusaha untuk menenangkan istrinya tersebut. Adinda Datuk Palinge, hendaklah kamu tahu bahwa penderitaan yang dialami Batara Guru itu adalah bagian dari ujiannya sebagai seorang manusia. Hendaklah dia melewati penderitaan tersebut agar dia paham betul tentang hakikat menjadi seorang manusia, ujar Sang Patotoe berusaha menenangkan Datuk Palinge. Biarkanlah Batara Guru menderita dulu di bumi, supaya dia merasakan apa itu kesulitan, supaya ketika dia menjadi pemimpin kelak, dia tidak akan membiarkan rakyatnya kesulitan. Apabila kita langsung memudahkan hidup Batara Guru, maka dia akan menjadi manusia yang manja, dan mungkin akan ingkar untuk menyembah kita. Demikianlah tambah Sang Patotoe. Meski demikian, ujian Batara Guru ini tidaklah akan berlangsung selamanya. Di hari ke-15 nantinya, Sang Patotoe hendak mengirimkan oro dan juga sebuah kapak kepada Batara Guru. Oro tersebut akan menjadi pembantunya, dan kapak akan menjadi alat yang digunakan untuk berkebun. Namun untuk saat ini, Sang Patotoe harus bersikap tegas. Dirinya pun menyuruh Ruma dan Rukeleng untuk menutup pintu langit rapat-rapat, supaya tidak ada sedikit pun suara dari bumi yang sampai ke langit. Semua ini demi membuat Datuk Palinge tidak terus bersedih, dan yang lebih penting untuk membuat Sang Patotoe tetap kokoh dengan keputusan yang telah dia buat. Sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Sang Patotoe, tepat di hari ke-15 diturunkanlah seorang La Orokeling ke bumi sebagai bawahan dan pembantu Batara Guru. La Orokeling ini diturunkan pada dini hari ketika Batara Guru masih tertidur pulas. Maka bumi pun kembali bergemuruh, seolah memberikan ucapan selamat datang kepada bawahan pertama sang penguasa bumi ini. Setibanya di bumi, La Orokeling ini lantas menghampiri tuannya Sang Batara Guru. Dia datang sambil membawa sebuah kapak bersamanya. La Orokeling pun langsung bersujud kala dia berhadapan dengan Batara Guru. Ampun tuanku, aku diutus oleh Sang Patotoe untuk membantu tuanku membangun lahan di bumi. Demikian ucap La Orokeling ini. Batara Guru pun nampak tersenyum, tanda bahwa dia senang. Akhirnya Batara Guru tidak lagi kesepian di bumi yang luas ini. Maka dengan semangat, Batara Guru pun langsung mengajak bawahannya itu untuk bekerja bersama-sama. Mereka berencana untuk membuat lahan pertanian untuk ditanami jagung dan gandum.
Setelah mereka menemukan lahan yang dinilai cocok, maka bersiaplah keduanya untuk mulai bekerja. Hanya saja cuma ada satu buah kapak di situ. Batara Guru hendak memakainya, namun Laoro Keling tidak mau hanya melihat tuannya bekerja saja. Maka akhirnya Laoro Keling pun yang menjadi pemegang kapak tersebut. Batara Guru memerintahkannya untuk menebang pohon-pohon besar yang ada di hadapan mereka. Laoro Keling pun dengan sigap mulai bekerja. Sementara Batara Guru kembali duduk di bilah bambu miliknya, sambil menyaksikan bawahannya bekerja. Laoro Keling ini, yang selanjutnya akan saya sebut dengan Oro ini, mulai memanjati salah satu pohon. Dia memangkas dahan dan ranting-ranting pohon tersebut terlebih dahulu, sebelum mulai menebangnya. Sayangnya hal itu makan waktu berjam-jam, dan nampaknya si Oro ini sudah mulai kelelahan. Menyaksikan hal itu, Batara Guru pun langsung berdiri dan mengambil kapak milik Oro. Sejenak dia menguap seolah-olah menahan kantuk, pertanda kalau Batara Guru amat bosan menyaksikan cara kerja Oro yang kurang efektif ini. Maka Batara Guru pun dengan semangat mengayunkan kapaknya, dan hanya dengan satu kali hantaman saja, batang pohon yang besar itu pun langsung rubuh dan menghantam pohon yang lain, sehingga mengakibatkan pohon lain pun ikut rubuh, dan rubuhnya pohon itu pun menghantam pohon yang lainnya pula, dan begitu seterusnya hingga akhirnya sampai ke pinggir pantai. Batara Guru hanya butuh sekali hantaman saja dan pekerjaan menebang pohon itu pun langsung selesai. Hutan belantara yang tadinya lebat ditumbuhi pohon mendadak jadi lahan pertanian yang sisa mau digarap saja. Pintar sekali tuanku menebang pohon-pohon itu. Andai aku sendiri yang menebangnya, maka tentu butuh waktu bertahun-tahun untuk melakukan ini semua, ujar Oro memuji tuannya. Begitulah Oro, namanya manusia, itu jangan cuma mengandalkan otot saja, tapi juga harus memakai pikirannya. Bagaimana kita mau menaklukkan bumi kalau kita hanya pakai otot saja? Ujar Batara Guru sembari menyerahkan kembali kapak itu kepada si Oro. Batara Guru pun kembali melanjutkan tidur siangnya. Sementara itu, si Oro kembali bekerja. Dia mencoba untuk menggeser semua batang pohon tersebut. Namun lagi-lagi, dia nampak kesulitan. Setelah berjam-jam, dirinya hanya mampu menggeser satu batang pohon saja. Si Oro ini pun mulai mengeluh. Batara Guru pun terbangun mendengar omelan si Oro ini. Maka dia dengan cepat menanggapi. Batang pohon itu hendaklah kita bakar saja. Kemudian, arang yang dihasilkannya nanti akan kita gunakan sebagai pupuk tanaman saja, ujar Batara Guru dengan enteng. Tapi tuanku, bagaimana kita mendapatkan api? Ujar Oro. Maka Batara Guru pun kemudian memandangi langit. Dan nampaknya langit melihat hal tersebut. Dan bersamaan dengan itu, seketika bumi menjadi mendung dan turunlah hujan yang disertai dengan guntur dan petir. Laoro nampak ketakutan, namun Batara Guru menenangkannya. Salah satu petir nampak menyambar batang-batang pohon tersebut, dan kemudian hujan pun reda. Batara Guru lantas meniup-niup bara api yang timbul akibat petir barusan, dan langsunglah seketika pohon-pohon tersebut terbakar oleh api. Laoro sangat kagum dengan cara kerja Batara Guru, dan lahan tersebut pun kini telah siap untuk ditanami. Mulai sekarang, hari-hari mereka berdua pun dihabiskan untuk menanami lahan tersebut dengan berbagai macam tanaman. Laoro merasa senang karena dirinya tidak perlu lagi bekerja terlalu keras karena Batara Guru selalu punya cara yang lebih efektif untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Laoro Keling kadang juga heran dengan cara Batara Guru bisa mendapatkan bibit tanaman. Namun dirinya tidak mau menanyakan hal tersebut. Baginya, bisa mengelola lahan seluas ini dengan bekerja tidak terlalu keras saja sudah sangat menyenangkan baginya. Kerajinan dan cara kerja Batara Guru yang efektif dan efisien ini senantiasa diawasi oleh Sang Patotoe. Hingga tibalah hari di mana Sang Patotoe menganggap bahwa Batara Guru telah layak menjadi manusia sejati. Dirinya telah berhasil menjadikan bumi sebagai tempat yang subur. Menyaksikan hal tersebut, Datuk Palingnya dan para penduduk langit lainnya jadi bersuka cita. Maka dengan ini, Batara Guru pun dinyatakan telah lulus ujian sebagai seorang manusia. Bersamaan dengan itu, maka diturunkanlah beberapa warisan ke bumi, di antaranya Istana Petir Keemasan Wawo Unruk, beserta ribuan pengawal yang akan menjadi bawahan Batara Guru. Di malam tersebut, bumi kembali bergemuruh. Namun, Batara Guru dan Oro sudah tidur lelap dan nampaknya tidak menyadari hal itu.
Gemuruh bumi ini pun menjadi penanda diturunkannya istana Wawo Unruk beserta gelanggang langit Eleng Parek Pake. Serta diturunkan pula para calon selir Batara Guru, yaitu We Lelek Elung, We Saung Neriuk, dan Apung Talaga. Diturunkan pula saudara susuan Batara Guru lainnya, serta para inang dan pengasuh Batara Guru, dan ribuan pasukan dan pengawal yang semuanya diturunkan menuju ke bumi. Keesokan paginya, Batara Guru terbangun dari tidurnya, dan tentu saja dia langsung kaget menyaksikan apa yang ada di depan matanya. Sebelum-sebelumnya, di depan matanya hanya ada hutan belantara yang disebutnya dengan nama Aleluwu. Namun kini, Aleluwu telah berubah menjadi tempat berdirinya sebuah istana megah yang tak lain adalah istana Wawo Unruk dari Kerajaan Langit. Batara Guru pun terpekik menyaksikan hal itu. Dia mencoba menyadarkan dirinya kalau saja dia bermimpi. Namun nampaknya apa yang dilihatnya ini bukanlah sebuah mimpi. Dia pun langsung membangunkan si Oro yang masih tidur. Oro langsung terbangun dan mengambil kampaknya. Dikiranya dia mau disuruh bekerja. Namun Batara Guru langsung berucap, "Apa yang kau tunggu di situ, Oro? Ayo kita ke istana Wawo Unruk," ujar Batara Guru dengan nada senang. Guru sumanga. Akhirnya Kerajaan Langit mengakui adanya Kerajaan Bumi, batin sang Batara Guru. Alhasil keduanya pun tiba di istana tersebut. Para Tomanurung alias orang-orang yang diturunkan dari langit ini nampak sedih dengan Batara Guru yang hanya dikawal oleh seorang Oro saja. Seharusnya beliau dikawal oleh banyak pasukan karena dia adalah seorang raja. Maka berteriaklah salah satu pengawal istana, yakni Welong Pabarek, agar semua orang di istana bersiap untuk melakukan upacara penyambutan. Laoro juga ikut bergabung untuk menyiapkan upacara penyambutan itu. Batara Guru pun akhirnya memasuki pekarangan istana, lalu menyusuri tangga demi tangga. Para dayang nampak berbaris sambil menaburkan beras warna-warni sebagai tanda penghormatan kepada Batara Guru. Batara Guru pun memasuki istana tersebut yang kini bernama Istana Manurung Aleluwu. Welelek Elung kemudian mempersilahkan Batara Guru untuk duduk di tikar yang terbuat dari emas. Batara Guru juga dihidangkan berbagai macam makanan yang menggugah seleranya. Spontan dia memanggil Oro untuk ikut makan bersamanya. Namun jelas Oro sadar diri akan posisinya. Maka Batara Guru pun menyuruh salah seorang dayang untuk mengantarkan makanan kepada Oro. Batara Guru pun merasa sangat bahagia akan hadiah yang diterimanya dari Kerajaan Langit. Batara Guru kemudian melakukan ritual penyembahan kepada Sang Patetoe sebagai bentuk ucapan rasa syukurnya. Akhirnya Batara Guru telah resmi menjadi manusia sejati. Dirinya telah dinyatakan lulus oleh Sang Patetoe. Olehnya itu, kini Batara Guru telah mendapatkan sejumlah bawahan yang diturunkan dari langit, serta istana kerajaan yang akan menjadi tempat tinggal Batara Guru. Meski begitu, Batara Guru masih menginginkan satu hal, adalah permaisurinya yang belum juga diturunkan ke bumi. Batara Guru sendiri memang telah memiliki beberapa orang pelayan sekaligus selirnya sebagai seorang raja. Namun, Batara Guru tetaplah menginginkan seorang permaisuri yang akan menjadi istri sahnya kelak. Sayangnya Batara Guru juga tidak berani menanyakan kapan istrinya itu akan diturunkan ke bumi. Dirinya takut dicap sebagai seorang manusia yang tidak bersyukur dengan apa yang telah diturunkan Patetoe untuknya. Di satu sisi, Batara Guru juga masih penasaran dengan rupa pasangannya kelak. Dirinya pun kemudian kembali menemui sang buaya, si penjaga sungai. "Ada apa gerangan Tuan Batara Guru hendak menemui hamba? Bukankah waktu Tuan ini terlalu berharga hanya untuk dihabiskan bersama dengan hamba ini?" ujar si buaya yang menyambut Batara Guru dengan nada merendah. "Wahai sang penjaga sungai, akhir-akhir ini aku sedang resah. Karena sebentar lagi permaisuriku mungkin akan diturunkan ke bumi," ujar Batara Guru. "Lantas mengapa Tuan resah? Bukankah harusnya Tuan bahagia?" ujar si buaya. "Itulah dia. Aku belum tahu bagaimana rupa permaisuriku kelak," jawab Batara Guru. "Apakah Tuan takut kalau nanti permaisuri Tuan tidak cantik?" tanya buaya. "Sejujurnya sih begitu. Bukankah kamu juga sudah bilang begitu tempo hari?" ucap Batara Guru. "Tuanku, apakah ucapanku itu lantas boleh dipercaya secepat itu? Begini saja Tuan, hamba bisa kembali lagi ke kerajaan Pertiwi."
dan hamba akan menyelidiki bagaimana rupa para putri di kerajaan Pertiwi," ucap si buaya menawarkan dirinya. Ucapan tersebut langsung diiyakan oleh sang Batara Guru. Maka dengan secepat kilat, si buaya langsung menyelam ke dalam sungai dan menuju ke kerajaan Pertiwi. Tak lama kemudian, si buaya itu telah kembali lagi ke tepi sungai dan langsung melaporkan hasil pengamatannya. "Tuanku, tampaknya memang benar perkiraanku. Para putri dari Sinauk Toja dan Guru Riselek di kerajaan Pertiwi semuanya terlihat tidak cantik. Kebanyakan dari mereka memiliki sisik pada badannya, persis sama denganku. Belum lagi bentuk wajahnya yang terlihat aneh." Mendengar hal itu, Batara Guru langsung panik dan kaget. Dirinya hendak berteriak, namun sadar akan posisinya sebagai seorang raja. Meski begitu, si buaya tetap meyakinkan Batara Guru, berusaha menenangkan Batara Guru ini. Dia juga menegaskan bahwa siapapun kelak yang akan menjadi pendamping hidup Batara Guru, maka itulah pilihan yang terbaik yang dikehendaki oleh sang Patotoe. Hendaklah Batara Guru menerima semua itu dengan tabah dan ikhlas. Batara Guru kemudian mengiyakan nasihat dari penjaga sungai itu. Dirinya pun kembali ke istana kebesarannya, walaupun hatinya masih kacau. Meskipun hatinya sedang galau, namun Batara Guru tetap harus tampak ceria di hadapan bawahannya, karena dirinya adalah seorang raja sekaligus teladan bagi para bawahannya. Di istana, Batara Guru kemudian langsung menuju ke kamarnya. Dirinya hendak tidur siang karena kelelahan, yang mungkin disebabkan karena hatinya masih risau memikirkan calon istrinya kelak. Batara Guru berharap agar siang cepat berlalu dan berganti malam. Batara Guru makin lama makin pasrah dengan keadaannya. Dia perlahan-lahan tidak lagi peduli tentang siapa yang kelak akan menjadi pasangannya. Apakah cantik atau tidak, itu sudah jadi kehendak sang Patotoe. Dan tanpa terasa, 5 bulan pun telah berlalu. Di suatu malam, Batara Guru sempat bermimpi. Dirinya bermimpi sedang berada di kerajaan langit. Dirinya melepas rindu dengan kedua orang tuanya, dan terdengar suara bisikan dari sang Patotoe dalam mimpinya tersebut. Beliau berkata, "Anakda Batara Guru, pergilah menjemput kirimanmu besok di pinggir pantai." Batara Guru pun kemudian terbangun dan langsung teringat dengan kata-kata tersebut. Meskipun begitu, Batara Guru juga menangis karena dia sangat rindu dengan kedua orang tuanya. Setidaknya dengan mimpi tersebut, Batara Guru bisa sedikit melepaskan rasa kangennya dengan kedua orang tuanya. Namun Batara Guru juga menceritakan mimpinya tersebut kepada ketiga selirnya, dan para selirnya tersebut pun sepakat bahwa mimpi itu adalah pesan dari sang Patotoe untuk Batara Guru. Maka Batara Guru pun akhirnya terjaga hingga pagi harinya. Dirinya tidak sabar untuk segera pergi menuju ke pinggir pantai keesokan harinya, karena mungkin saja sosok yang selama ini diinginkannya akan ada di sana. Ya, mungkin saja Batara Guru akan segera bertemu dengan permaisurinya. Namun, perasaan itu muncul lagi. Bagaimana kalau seandainya permaisurinya ini tidak cantik? Ah, sudahlah. Batara Guru lantas berhenti melamunkan hal-hal yang tidak penting tersebut. Satu hal yang pasti, semua akan segera terjawab. Maka keesokan harinya, Batara Guru bersama dengan rombongan kerajaan bergegas menuju ke pinggiran pantai untuk memenuhi pesan sang Patotoe. Ketika tiba, Batara Guru ditemani oleh 3 orang selirnya, dan mereka langsung menuju ke pinggiran pantai. Dirinya melihat ke kiri dan kanan, namun sepertinya tidak ada apapun di sana. Batara Guru pun semakin bingung dengan hal ini. Apakah mimpi tersebut layak dia percayai, ataukah itu hanya mimpi biasa tanpa ada maksud apapun di baliknya? Para selir berusaha untuk membujuk Batara Guru agar bersabar dan menanti. Tunggulah sebentar, mungkin saja kiriman tersebut belumlah datang. Namun Batara Guru sudah terlanjur putus asa. Dirinya berbalik hendak kembali ke rombongan yang sudah menunggunya. Namun tiba-tiba salah seorang anggota rombongan berteriak, "Itu keris pusaka dari kerajaan langit," teriaknya. Batara Guru segera berbalik kembali dan terlihatlah sebuah keris dan perisai emas serta payung kilat manurung tempat bernaung ayahandanya. Batara Guru pun langsung duduk bersila dan menyembah dengan khusyuk.
Lambat laun, lautan langsung jadi terang benderang. Seketika muncul sebuah cahaya bagaikan lidah api yang bertebaran di laut. Nampak semua orang heran dengan cahaya tersebut. Namun, ketiga selir Batara Guru sendiri sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Orang yang selama ini ditunggu-tunggu Batara Guru akan segera tiba. Batara Guru sendiri sudah semakin yakin bahwa inilah momen di mana dia akan bertemu dengan permaisurinya. Inilah moment of truth. Perlahan-lahan nampak sebuah usungan keemasan tiba-tiba muncul dari permukaan laut. Di dalam usungan tersebut terdapat seorang perempuan yang duduk dengan anggunnya. Cantik sekali. Baru kali ini aku melihat kecantikan seperti itu. Seperti perpaduan antara megahnya kerajaan langit dan indahnya kerajaan pertiwi. Demikianlah komentar para anggota rombongan, seolah-olah mereka tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sementara Batara Guru sendiri sudah senang bukan main. Ternyata itu semua di luar ekspektasinya. Kecantikan permaisurinya itu benar-benar tiada tara. Itulah We Nyilik Timo, putri sulung dari Sinauk Toja dan Guru Riselek. Dia adalah permaisuri tuan, ucap salah satu selir Batara Guru, yakni We Saung Nriuk. Batara Guru yang senangnya bukan main ini langsung menyuruh beberapa orang utusannya untuk pergi ke tengah laut menjemput We Nyilik Timo dan rombongannya. Namun baru saja mau berenang, tiba-tiba para utusan Batara Guru tersebut malah langsung terhempas oleh ombak di lautan. Dicoba lagi, namun lagi-lagi mereka dihempas ombak. Begitu sampai 3 kali, dan akhirnya Batara Guru sendiri pun yang maju. Dan dirinya juga langsung dihempas ke gelombang. Namun dia dihempas ke tengah lautan. Seolah-olah lautan ini hanya mengizinkan Batara Guru saja yang datang untuk menjemput sang tuan putri. Batara Guru yang sudah basah kuyup pun nampak semakin senang menyaksikan kecantikan We Nyilik Timo ini. Dirinya langsung mengajak permaisurinya itu untuk menuju ke istana Aleluwu. Namun nampaknya si permaisuri ini masih malu-malu. Dirinya bahkan tak berani memandang Batara Guru. Sebelum akhirnya bawahan We Nyilik Timo yang nantinya juga akan menjadi selir Batara Guru pun ikut membujuk We Nyilik Timo. Dan akhirnya We Nyilik Timo pun mau juga. Dan keduanya pun bergegas menuju ke istana Aleluwu bersama dengan 2 kelompok rombongan, yakni kelompok rombongan Batara Guru dan We Nyilik Timo. Semua warga nampak antusias dan gembira menyaksikan kehadiran sang permaisuri. Batara Guru pun dengan bangga menggandeng tangan We Nyilik Timo. Keduanya memasuki istana dengan penuh senyuman. We Nyilik Timo yang awalnya masih malu-malu, kini sudah tampak tidak grogi lagi. Dirinya nampak mulai tersenyum pada orang-orang di istana Aleluwu. Yang jelas menjadikan kecantikannya makin berlipat ganda. Hilang sudah rasa penasaran Batara Guru akan sosok permaisurinya. Dia kini sangat bahagia. Karena ternyata We Nyilik Timo, permaisurinya ini sangatlah cantik jelita, melampaui ekspektasi Batara Guru itu sendiri.